Halo, assalamualaikum semuanya. Ya, kita ketemu lagi. Kemarin kita kan sudah membahas mengenai hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengaruh ion sejenis atau ion senama terhadap kelarutan. Pengaruh ion sejenis itu bagaimana sih? Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan saya memiliki larutan jenuh AgCl yang sukar larut. Nah, larutan jenuhnya itu kan memiliki kesetimbangan membentuk Ag plus Cl min. Nah, dalam larutan AgCl ini, ketika saya tambahkan senyawa lain, contohnya misalkan saya tambahkan AgNO3. Jadi dalam larutan sini AgNO3 itu kan terkurai menjadi ion Ag plus ion NO3 min. Nah, berarti dalam larutan ini dia selain terdapat AgCl yang tidak larut, ion Ag plus dan ion Cl min yang larut, itu juga terdapat tambahan ion lain yang berasal dari AgNO3, yaitu Ag plus dan ion NO3 min. Berarti di sini ada ion yang sejenis. Siapa ion sejenis? Yaitu ion si Ag plus. Ini ion sejenis. Ion sejenis atau ion senama. Nah, inilah yang akan kita bahas. Jadi pengaruh penambahan ion sejenis atau ion senama terhadap kelarutan. Bagaimana sih pengaruhnya? Oke, ini bisa dijelaskan dengan kesetimbangan. Jadi, tadi kan ion Ag plus, ion AgCl, senyawa AgCl yang sukar larut, itu dia dalam larutan jenuhnya terurai menjadi ion Ag plus aqueous plus ion Cl min aqueous. Jadi ion Ag plus dan Cl min ini yang larut, sedangkan ini si AgCl adalah senyawa yang sukar larut, solid, bentuknya masih endapan. Nah, ketika ditambahkan AgNO3 di dalam larutan ini, berarti dia ketambahan ion Ag plus. Dalam sini ketambahan ion Ag plus. Ini bisa dijelaskan dengan konsep kesetimbangan asas Le Chatelier. Ingat-ingat lagi ya. Nah, kalau ditambahkan ion AgNO3, ditambahkan senyawa AgNO3, berarti di sini kan ada ion si Ag plusnya ya. Nah, ditambahkan AgNO3 berarti ion Ag plusnya itu akan bertambah banyak. Sesuai dengan asas Le Chatelier apa? Jadi, semakin konsentrasi suatu zatnya semakin banyak, maka akan bergeser ke arah yang kekurangan. Jadi, karena ditambahkan AgNO3, ion Ag plusnya akan bertambah banyak, sehingga yang kanan kan banyak, berarti dia akan bergeser ke arah kiri. Akan bergeser ke kiri atau ke yang kekurangan. Bergeser ke arah kiri tuh ke arah mana? Ke arah pembentukan AgCl. AgCl kan solid ya, endapan. Jadi akan bergeser ke arah, jadi kesetimbangannya itu akan bergeser ke arah AgCl. Artinya apa? Artinya pembentukan AgCl itu akan semakin banyak. Yang padatan, yang mengendap itu akan semakin banyak. Dan yang larut kan AgCl dan Cl min itu akan semakin sedikit. Artinya bisa disimpulkan bahwa penambahan ion sejenis itu akan memperkecil kelarutan. Jadi kesimpulannya adalah ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Dia akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Jadi dia akan memperkecil kelarutan. Ini
pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Oke, sampai sini. Mau difoto dulu silakan. Kalau sudah saya hapus ya. Oke. Nah, itu kan teorinya. Secara teori itu ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Bagaimana kita membuktikannya secara perhitungan? Contohnya, misalkan ya, oh iya, tadi kan ion sejenis akan memperkecil kelarutan, tetapi nilai KSP-nya itu akan tetap. Nilai KSP-nya akan tetap. Kenapa? Karena kan nilai K tetapan itu hanya dipengaruhi oleh suhu ya. Selama suhunya tetap, harga K-nya itu juga tetap. Nah, contohnya di perhitungan, misalkan suatu larutan Ag2CrO4, larutan Ag2CrO4 memiliki KSP sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 12. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam, yang pertama yang A, dalam air murni. Nah, yang A dalam air murni, kalau dalam air murni itu kan tidak ada ion sejenisnya ya. Jadi seperti biasa yang kemarin, hitung kelarutan berarti hitung S-nya. Hitung S-nya dari Ag2CrO4 dalam air murni. Ag2CrO4 itu terdiri dari berapa ion? Kalau secara langsung aja ya kita kerjain. Ag-nya ada 2, CrO4-nya ada 1. Berarti jumlah ionnya sama dengan 3. Nah, yang jumlah ionnya sama dengan 3, itu KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Berarti kita hitung KSP-nya tadi Ag2CrO4 sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 12. Berarti S pangkat 3 sama dengan, ini kan 4 coret ya. 4 coret berarti S pangkat 3 sama dengan 10 pangkat min 12. Berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 4 di akar pangkat yang 3 ya. Oke, berarti kelarutan Ag2CrO4 dalam air murni itu sebesar 10 pangkat min 4 molar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ditanya, hitung kelarutan Ag2CrO4. Jadi kelarutan atau S-nya si Ag2CrO4 dalam AgNO3 0,1 molar. Yang ditanya hitung kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3 0,1 molar. Oke. Jadi di sini kelarutan dia dalam dia, lihat ada ion yang sejenis nggak? Ada. Sama siapa? Yaitu adalah Ag. Sama-sama punya ion Ag+. Berarti itu yang ditanya adalah kelarutan dalam ion sejenis. Nah, paling gampang kalau kelarutan dalam ion sejenis itu kamu uraikan ya. Kamu uraikan dua-duanya. Nah, kamu uraikan. Yang pertama adalah Ag2CrO4. Nah, ini kalau dia terurai menjadi Ag2 berarti 2Ag plus di sini CrO4 2 min. Nah, terus kan yang ditanya kelarutannya dia, S-nya dia, berarti di sini adalah S kelarutannya. Berarti yang lain ngikutin sesuai koefisien. Berarti di sini S, di sini 2S, di sini S. Nah, terus kemudian kelarutannya Ag2CrO4 dalam AgNO3. AgNO3-nya juga kamu uraikan. AgNO3 terurai menjadi Ag plus NO3 min. Saya turunin dulu. Oke. Nah, AgNO3, lihat di sini kan AgNO3 0,1 molar. Berarti kamu tuliskan di sininya 0,1 molar yang sudah diketahui konsentrasinya. Berarti Ag plusnya
Sesuai dengan koefisien ya, nyari yang lain. Berarti di sini 0,1 molar, di sini 0,1 molar, 0,1 molar. Nah, ion sejenisnya siapa? Yaitu nih ion Ag+. Ion sejenisnya. Nah, ion sejenisnya berarti dalam larutannya si Ag2CrO4, ion sejenisnya ini ke atas ini. Jadi jumlah ion Ag+ itu adalah 2S plus 0,1 M. Ya. Tapi karena di sini S-nya pasti sangat kecil, itu langsung kamu abaikan saja. Jadi di sini ion Ag+-nya itu langsung menjadi 0,1 molar ya. Jadi setiap yang ada ion sejenisnya, kelarutan yang awal itu selalu diabaikan karena sangat kecil. Jadinya langsung aja mengganti dengan ion sejenis yang ditambahkan. Oke, berarti nah tadi kan kalau kelarutan ion sejenis nilai KSP-nya pasti sama ya. Nilai KSP dari Ag2CrO4 yaitu 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, berarti bisa dimasukkan ke sini. KSP dari Ag2CrO4 sama dengan, nah kamu masukkan dulu ininya ya, rumus KSP dari Ag2CrO4 yaitu konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2 min pangkat 1 sama dengan KSP-nya kan tadi nilainya selalu tetap ya, sama nih, tinggal dimasukin aja. KSP-nya sebesar 4 dikali 10 pangkat min 12. Ag plusnya berapa? Ag plusnya tadi dia sebesar 0,1 molar. Berarti dimasukkan di sini 10 pangkat min 1 dikuadratin dikali CrO4 2-nya sebesar berapa? CrO4 2-nya sebesar S, karena kan dia belum tahu ya, belum tahu. Jadi sebesar S. Nah, jadi nyari kelarutannya yang baru didapat dari ion yang lain yang belum diketahui dalam ion sejenis. Oke, tinggal dihitung nih. Berarti di sini 4 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 2 dikali S. Berarti S-nya sama dengan, ini kan coret ya. Berarti ini tinggal pangkat min 10. Berarti S-nya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 10. Nah, lihat, kita bandingkan dengan S yang berasal dari S air murni, yang dalam air murni. Kalau dalam air murni tadi kelarutan Ag2CrO4 sebesar 10 pangkat min 4. Sedangkan ketika sudah ditambah AgNO3 0,1 molar, kelarutannya jadi 4 kali 10 pangkat min 10. Lebih apa nih? Lebih kecil. Jadi terbukti ya tadi bahwa kelarutan ion sejenis itu akan memperkecil kelarutan. Oke, bisa di foto dulu ini. Sudah? Oke, kalau sudah, yang C itu kelarutan dari Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,1 M. Yang ditanya adalah ini. Ya. Ini tadi S dalam air murni 10 min 4 ya, bisa saya hapus ya. Oke, biar kelihatan. Yang ditanya yang C, kelarutannya dia dalam dia. Berarti kelarutan ion sejenis nih, ada yang sama-sama si CrO4, dia punya ion CrO4 2 min. Nah, dua-duanya kamu uraikan ya. Jawabannya yang C di sini ya. Jadi Ag2CrO4 terurai menjadi, di sini Ag-nya berarti 2
Ag plus hapus plus CrO4 2 min hapus. Nah, yang ditanya adalah kelarutannya dia. Berarti ini dengan S ya, kelarutannya dia S. Berarti di sini sesuai dengan koefisien. Berarti di sini 2S, di sini S ya. Nah, terus kelarutannya dalam K2CrO4. K2CrO4-nya juga kalian uraikan. K2CrO4 terurai menjadi K-nya 2 berarti 2K plus CrO4 2 min. Nah, ini lihat di situ 0,1 molar, berarti di sini 0,1 molar, di sini 0,1 m, di sini 0,1 m. Tapi siapa yang sama? Yang sama adalah si ini ya, sekarang CrO4 2 minnya. CrO4 2 min. Nah, kayak tadi lagi, yang ini ditambahin ke sini jadi S plus 0,1. Cuma karena ini sangat kecil, makanya ininya diabaikan. Jadi langsung aja deh diganti, bahasa yang gampangnya ini langsung dicoret, diganti dengan yang ion sejenis sebesar 0,1 molar. Nah itu. Terus kemudian masukkan tadi KSP-nya pasti sama konsepnya. KSP dari K2CrO4. Jadi KSP dari Ag2CrO4. KSP Ag2CrO4 sama dengan rumusnya kan konsentrasi Ag plus kuadrat kali konsentrasi CrO4 2 min pangkat 1. Nah berarti ini KSP-nya tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plusnya berapa? Ag plusnya mana? Ini ya 2S. Jadi Ag plusnya 2S. Ini kan kuadrat ya, jangan lupa dikuadratin dikali CrO4 2 minnya berapa? Sebanyak 0,1. Oh iya, tadi gimana kalau misalkan di sininya koefisiennya 2? Misalkan di sini koefisiennya 2. Ingat, kalau mau memindahkan itu tidak usah lihat koefisien ya. Jadi berapapun banyaknya di sini 0,1, mau di sini koefisiennya 1, koefisiennya 2 itu tetap sebesar 0,1 molar. Berarti tidak berpengaruh ya koefisiennya. Oke. Kalau mau mindahin. Nah, sekarang kita lanjut lagi, masukkan tinggal dihitung aja nih, berapa nih? Berarti 4 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 2S dikuadratin berarti 4S kuadrat kali 0,1 itu 10 pangkat min 1. Berarti ini 4-nya coret nih, 4-nya coret. 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 12. Berarti ini habis, ini tinggal 10 pangkat min 11. S kuadrat berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 11 di akar pangkat 2. Berarti sama dengan 10 pangkat min 5,5. Nah, bandingkan dengan kelarutan dalam air tadi. Tadi kan kelarutannya dalam air sebesar 10 pangkat min 4 ya. Coba lihat, bandingkan. Lebih apa? Min 5,5 sama min 4 ini lebih kecil. Nah, jadi terbukti ya bahwa kelarutan ion sejenis itu akan memperkecil kelarutan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Kelarutan ion sejenis itu memperkecil kelarutan. Kalau kelarutannya jadi lebih kecil berarti dia lebih mudah mengendap ke arah pembentukan yang solid nih, lebih mudah mengendap karena pergeserannya bergerak ke arah